不便于你。不信，老夫的雷之天雷星闭关百年感悟，几日后还你就是。我操！丧人之力，天火神龙还没出现修为，不远的心。小臣一毒，为还在下殿。世事无常，婉儿就会再次遇到天道。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-83. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan antara Wang Lin dan juga Hong Die telah berada di pertarungan puncak, tetapi pertarungan itu pada akhirnya dihentikan oleh Suzakuzi karena Wang Lin dan juga Hong Die yang hampir akan menewaskan satu sama lain, dan Suzakuzi pun memberikan kemenangan pertarungan ini kepada Wang Lin, yang Wang Lin pun mendapatkan hadiah dengan menjadi murid dari Suzakusar serta mendapatkan elemen kayunya dari Hong Die. Sedangkan Hong Die yang telah dianggap murid yang gagal, Suzakuzi memperbolehkan kepada murid laki-lakinya untuk menggunakan Hong Die sebagai peningkatan kekuatannya, yang Chan Fan pun menyerap kekuatan Hong Die dan juga membuat tubuh Hong Die menjadi bonekanya. Sedangkan untuk Wang Lin diberikan kepada murid perempuannya Suzakuzi, yaitu Liu Mei. Tetapi kemarin Wang Lin langsung mencoba untuk kabur dari Suzakusar, yang singkatnya Wang Lin bisa kabur, tetapi di saat Wang Lin yang ingin kabur, ternyata Yu Shang telah mengawasi Wang Lin dan langsung menjebak Wang Lin dengan memindahkan Wang Lin ke tempat yang berbeda, yang dimana tempat tersebut merupakan negeri salju. Dan kemarin pun Wang Lin dihadapkan oleh Yun Feng yang merupakan pemimpin dari istana negeri salju, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Wang Lin yang mencoba untuk lari dari Yun Feng. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya ras dari suku troll yang menghadang Wang Lin dengan mengatakan kalau ini merupakan waktunya Wang Lin tewas. Wang Lin pun dengan segera menggunakan pedang perinya, yang untuknya Wang Lin bisa menggunakan pedang peri itu untuk membantu dirinya melarikan diri. Tetapi pada saat ini Wang Lin menyadari kalau tubuhnya sekarang tidak bisa untuk memaksimalkan pedang perinya, yang karena Wang Lin sendiri yang masih kekuatannya belum penuh sepenuhnya setelah pertarungan melawan Red Butterfly sebelumnya. Jadinya Wang Lin tidak bisa untuk memaksimalkan pedang peri ini. Wang Lin juga mencoba untuk melarikan diri, tetapi permasalahannya segel penahan dari Yun Feng ternyata telah menyelimuti seluruh bagian dari tempat tersebut, yang Wang Lin pun sadar kalau segel ini telah dipersiapkan oleh Yun Feng dalam waktu yang lama, membuat Wang Lin sadar kalau mereka ini telah melakukan persiapan untuk menangkap Wang Lin dalam waktu yang sudah sangat lama. Di saat Wang Lin yang ingin kabur, tiba-tiba saja ketua leluhur dari ras suku troll muncul di belakang Wang Lin dan memberikan pukulan telak kepada Wang Lin, tetapi dengan segera Li Guo yang berada di dalam pedang peri melindungi Wang Lin, yang membuat serangan itu bisa ditahan oleh Li Guo, tetapi sayangnya Wang Lin tetap mengalami luka akibat serangan dari penetua leluhur ras troll yang sangat kuat. Setelah itu, penetua leluhur dari ras troll tersebut mengambil pedang perinya Wang Lin dan ia menyukai pedang perinya Wang Lin, dan ia ingin menyimpan pedang peri ini untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian juga Yun Feng datang ke tempat mereka, dan Yun Feng memperbolehkan kepada penetua dari ras suku troll untuk mengambil pedang tersebut karena dirinya mengincar bendera larangan milik Wang Lin. Wang Lin pun meremehkan mereka berdua dengan mengatakan kalian berdua berada di ranah transformasi jiwa, tetapi tanpa malu menindas orang yang berada di bawah mereka, yaitu Wang Lin yang masih berada di ranah dari formasi jiwa. Yun Feng bersama dengan penetua leluhur dari ras troll tersebut tidak peduli dengan perkataan Wang Lin. Di sini yang penting mereka bisa mendapatkan harta Wang Lin dan juga menewaskan Wang Lin. Kemudian pun mereka kembali menyerang Wang Lin, dan Wang Lin pun mencoba untuk bertahan menggunakan bendera larangannya, tetapi sayangnya karena kekuatan Wang Lin sekarang yang hanya tersisa sangat sedikit membuat Wang Lin kesulitan untuk bisa mengendalikan bendera larangannya.
yang membuat Walin semakin berada di kondisi yang terpojok. Dan di saat mereka ingin menghabisi Walin, tiba-tiba saja Rasuku Troll lainnya meminta kepada mereka untuk membiarkan dirinya saja yang menghabisi Walin. Yunfeng bersama dengan penetua dari suku Troll tersebut memperbolehkan kepada pria tersebut yang ternyata pria itu merupakan Cihu, membuat Walin pun menjadi sangat kaget dengan situasi ini. Lalu pun Cihu maju menyerang Walin, tetapi sebenarnya Cihu menyelamatkan Walin. Yang hal ini pun disadari oleh Yunfeng dan juga penetua dari ras suku Troll karena Cihu yang justru membawa Walin menjauh dari mereka. Di sana Cihu memberitahu kepada Walin untuk pergi ke wilayah barat karena tempat itu merupakan tempat yang setidaknya bisa dipakai Walin untuk kabur. Walin pun menyadari kalau Cihu ini sedang mencoba untuk menolongnya dan Walin pun dengan segera pergi mengikuti arahan dari Cihu sebelumnya. Penetua dari ras suku Troll bersama dengan Yunfeng mencoba untuk mengejar Walin, tetapi di sana Cihu mencoba untuk memberitahu kepada penetua dari ras suku Troll bahwasanya Walin itu tidak bersalah atas kompas bintang mereka yang disimpan oleh Walin karena Cihu sendiri yang memberikannya kepada Walin karena Walin yang telah banyak menolong dirinya waktu di dunia peri. Cihu pun meminta kepada penetuanya untuk tidak mengejar Walin dan membiarkan ia pergi karena Cihu yang memiliki hutang budi kepada Walin yang sangat banyak. Tetapi penetua dari ras suku Troll tidak mau mendengarkan Cihu dan akan memberikan hukuman kepada Cihu karena Cihu yang telah menolong musuh mereka, yaitu dengan Cihu yang akan diberikan hukuman berupa ditempatkan di pengasingan selama 100 tahun dan juga akan disiksa di sana. Yang lalu pun Cihu ditahan oleh penetua dari ras suku Troll itu agar Cihu tidak mengganggu lagi. Di sini Cihu ia tidak takut dengan hukuman tersebut, ia justru merasa khawatir dengan kondisinya Walin karena ia tidak terlalu yakin Walin akan bisa menghadapi Yunfeng dan juga penetua dari ras suku Trollnya yang keduanya berada di ranah dari transformasi jiwa. Walin yang mencoba untuk melarikan diri, tak disangka Yunfeng dengan sangat santainya berada di samping Walin dan telah menyusul Walin. Dan setelah itu pun Yunfeng menggunakan teknik domainnya yang disebut sebagai domain teh untuk mengekang Walin. Walin dengan sangat mudahnya terkena serangan domain teh tersebut. Yang dimana domain teh tersebut menyerang inti kekuatan Walin yang mengakibatkan pada akhirnya Walin terjatuh lemah dan tidak bisa melarikan diri dari kejaran mereka berdua lagi. Dan di saat Yunfeng ingin menghabisi Walin dengan serangannya, tiba-tiba saja adanya sebuah segel formasi pelindung yang melindungi Walin. Dan di sini pun Walin merasa puas karena akhirnya orang ini muncul menolong dirinya, yang dimana itu merupakan Tain. Tain mengatakan alasan mengapa dirinya terlambat karena segel formasi penekanan dari Yunfeng yang membuat dirinya kesulitan untuk memasuki kawasan ini, tetapi pada akhirnya ia telah berhasil datang. Dan di sana juga Tain merendahkan mereka dengan mengatakan kalian berdua itu berada di ranah transformasi jiwa, tetapi dengan tidak tahu malu menindas orang yang masih berada di bawah mereka, yaitu formasi jiwa. Apalagi di sini mereka berdua bermain kroyok. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan background cerita dari Patriark suku Troll mengapa ia mengincar Walin, karena di sini Patriark suku Troll telah mengetahui kalau Walin memiliki mutiara Tiani ataupun mutiara langit yang merupakan harta pada era kuno yang direbutkan oleh banyak kekuatan besar. Dan alasan dari Patriark suku Troll ini ingin mengambil mutiara Tiani tersebut karena ia ingin membuat suku Trollnya bisa dipromosikan ke negara tingkatan ke-6 yang nantinya akan memiliki bintang mereka sendiri. Dan rahasia mengenai Walin yang memiliki mutiara Tiani ini hanya diketahui saja oleh Patriark dari suku Troll ini, yang membuat ia tidak ingin memberitahu kepada siapapun yang nantinya jika diberitahu malah mereka semua mengincar mutiara Tiani ini. Di sana Tain pun dengan segera menyelamatkan Walin dengan ia membawa Walin pergi dari sana. Alasan dari Tain menyelamatkan Walin karena di sini Walin dan juga Tain masih memiliki kontrak budak, yang dimana jika Walin tewas maka Tain juga akan tewas. Singkatnya Tain bisa membawa Walin keluar dari segel formasinya Yunfeng, yang di sini Walin sebenarnya masih belum percaya kepada Tain kalau Tain ini tulus menyelamatkan dirinya. Benar saja setelah itu Tain mengatakan kepada Walin kalau Walin itu sangat merepotkan. Baru ditinggal beberapa tahun sekarang Walin telah membuat masalah sebesar ini. Dan agar di sini demi keselamatan Tain, Tain pun akan menyimpan Walin dan akan membawa Walin ke tempatnya agar dirinya juga tidak terancam karena kontrak mereka berdua. Dan di sana pun Tain melepaskan segelnya ke tubuh Walin untuk mengekang Walin. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja dari belakang ada serangan dari rombongan sebelumnya yang mengakibatkan Walin terjatuh dari atas peti matinya Tain dan Walin pun masuk ke dalam hutan. Di sini Walin telah menyadari kalau tubuhnya sekarang telah ditimpa oleh domain dari Yunfeng serta segel yang diberikan oleh Sun Tai. Mohon maaf sebelumnya, mimis salah sebut
diketahui namanya itu Sun Tai bukan Tain, yang karena dua segel ini yang digabung mengakibatkan tubuhnya Walin tidak bisa untuk menggunakan kekuatannya seperti Walin sekarang menjadi manusia biasa. Hal ini pun seketika membuat Walin merasa jengkel karena entah mengapa dirinya ini selalu berada di situasi menjadi manusia yang menyedihkan yang membutuhkan belas kasihan. Tetapi di saat yang bersamaan, Sun Tai dan juga patriark dari suku troll, mereka berdua telah saling bertemu dan melakukan pertarungan duel. 流入这人人宰割的境地。老夫便与你。 Pertarungan di antara mereka berdua terjadi sangat sengit sampai kedua belah pihak sama-sama menggunakan kekuatan langit yang peraduan tersebut untungnya Sun Tai lebih kuat. Dan juga setelah itu Sun Tai melanjutkan serangan dengan serangan guntur birunya yang serangan tersebut bisa membuat patriark dari ras suku troll langsung terjatuh lemah. 天雷星闭关，百言感悟。几日后还你就是。 Dan di sini pun patriark suku troll meminta kepada Sun Tai untuk membuat perjanjian yang dimana dirinya akan membawa tubuh Walin selama 7 hari dan setelah itu ia akan mengembalikannya kepada Sun Tai. Sun Tai tentu saja tidak mau karena selama Walin berada di tangan dari ras suku troll ini maka nyawanya Sun Tai sama saja berada di genggaman dari patriark suku troll ini dan Sun Tai tidak ingin mengambil resiko tersebut. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Yun Feng berniat untuk menyerang Walin dari belakang. Untungnya Sun Tai dapat melindungi Walin dengan guntur birunya. Tetapi patriark dari suku troll ia masih belum menyerah yang dimana ia menggunakan kekuatan bawaan yang berasal dari suku troll mereka yang dimana teknik ini untuk menjudot Sun Tai pergi dari wilayah ini yang dimana kekuatan tersebut seperti pusaran angin yang menjudot Sun Tai masuk ke dalamnya. Tetapi sebelum itu Sun Tai mengaktifkan kekuatan pemanggilan yaitu ia memanggil anak jahat yang Sun Tai sendiri tidak bisa terlelakkan dari sodotan itu membuat Sun Tai masuk ke dalam sodotan tersebut dan entah pergi kemana. Sedangkan untuk anak jahat yang telah dipanggil oleh Sun Tai mendapatkan tugas dari Sun Tai untuk menghabisi patriark suku troll yang anak jahat itu pun dengan segera menyerang patriark suku troll. Sedangkan patriark suku troll akibat menggunakan teknik bawaan suku trollnya membuat seluruh kekuatannya sudah terkuras habis. 天老神童还没普解修为，不远的心里。 Dan di sini si anak jahat panggilan dari Sun Tai sebelumnya ternyata sangat kuat yang membuat patriark suku troll dapat dipojokkan oleh anak jahatnya Sun Tai yang membuat seketika pun patriark suku troll mau tak mau harus mundur karena jika tidak ia malah akan mati akibat anak jahatnya Sun Tai. Tetapi anak jahatnya Sun Tai masih mengejar patriark suku troll tersebut. Sedangkan Walin yang tubuhnya sekarang melemah akibat segel dari domain tehnya Yun Feng dan juga segelnya Sun Tai, Walin sekarang kekuatannya semakin menurun yang membuat Walin seperti manusia fana dan karena kekuatan Walin yang disegel membuat Walin tidak bisa untuk menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya Walin. Jadinya sekarang Walin tidak bisa melakukan apa-apa selain mencoba untuk mencari bantuan. Tetapi di saat Walin yang sedang berjalan, Walin sekarang sudah terlalu lemah yang pada akhirnya membuat Walin terjatuh. Dan di sini Walin masih belum rela untuk dirinya tewas sekarang karena Walin yang masih harus untuk menyelamatkan Limuan. Tetapi pada akhirnya Walin yang sudah sangat lemah ia pun terjatuh pingsan dan sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 老祖，还请我不得了。温情义令，中查。